Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Stephen Beloru, Pendeta Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga yang ditempatkan di Pospelkes Kalimangli dan juga Pospelkes Kembang Sari. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengimani bahwa firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Karenanya ketika kami akan menggali kekayaan firman-Mu, kami memohon kepadamu ya Allah, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya kami dapat mengerti, menerima, dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 9, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesesakan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka, dan kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini ada serial televisi yang sangat fenomenal dan juga menjadi viral yang bercerita tentang perselingkuhan seorang pengusaha muda yang sukses ketika istrinya sedang hamil tua, dan akibat perselingkuhan itu akhirnya istri terkasih mengalami keguguran karena tekanan psikis yang dialaminya. Sinetron atau serial televisi ini adalah serial layangan putus. Nah, menurut saya, meskipun serial televisi ini tidak persis sama dengan pembacaan Alkitab kita, tapi saya melihat ada kemiripan. Namanya kemiripan berarti ada persamaannya dan juga ada perbedaannya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam kesaksian Alkitab, hubungan antara Allah dan manusia seringkali diibaratkan dengan suatu hubungan perkawinan, dan setiap pengkhianatan selalu ada konsekuensinya. Kalau dalam cerita itu pengkhianatan yang dilakukan oleh suami itu konsekuensinya akhirnya mereka berpisah. Kalau dalam bacaan Alkitab kita ini, pengkhianatan yang dilakukan oleh umat Israel membuat mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi yang membedakan dengan cerita di film atau serial televisi itu adalah Allah yang dimiliki oleh Israel adalah Allah yang luar biasa mengasihi.
Jadi ketika di umat Israel diberikan penghukuman, itu bukan untuk meninggalkan mereka, tetapi untuk membuat mereka sadar akan kesalahan, dan ketika mereka meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan berbalik, Tuhan menolong mereka karena kasih-Nya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh jujur, dalam banyak hal karakter orang Israel ini seringkali ada dalam karakter orang percaya saat ini. Karena seringkali orang percaya saat ini ketika diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan berkat yang luar biasa, ada banyak juga yang menggunakan itu bukan untuk hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan, tapi menggunakan setiap berkat yang diberikan itu untuk memuaskan keinginannya dan yang bertentangan dengan Tuhan. Dan ketika sudah mengalami hal yang tidak mengenakan, baru bertobat. Dan setelah bertobat, kumat. Nah, dalam bacaan Alkitab kita ini, kita juga mau diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita dengan segala keterbatasan kita. Allah yang mengasihi itu memberikan kemungkinan atau kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya, karena Dia adalah Allah yang mengasihi. Kalau dalam serial televisi Layangan Putus, istrinya meninggalkan suami karena berkhianat, kita bersyukur kita memiliki Allah yang setia. Kalau saja Allah itu seperti Kinan dalam cerita Layangan Putus, repotlah kita. Pasti kita akan ditinggalkan. Tetapi kita bersyukur Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia dan mau mengasihi kita. Karenanya, mari syukuri kesetiaan Allah dengan kita melakukan apa yang berkenan di hadapannya, dengan kita tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk firman yang boleh kami renungkan di saat ini. Mengingatkan kepada kami akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Di tengah-tengah keberdosaan kami, ketidaksetiaan kami, Tuhan tetap setia dan mau terus menyertai kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melihat hidup kami sedemikian rupa sehingga kami dapat bersyukur atas kebaikan-Mu dan tidak menyia-nyiakan akan berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, yang berada dalam pergumulan hidup karena pandemi COVID-19 yang sedang merajalela. Tuhan tolong berkati bagi mereka yang terdampak, yang mencari pekerjaan di tengah-tengah masa sulit. Tuhan kiranya yang memberkati mereka yang terpapar dan harus dirawat. Tuhan juga kiranya yang tolong mereka, berikan kesembuhan bagi mereka, supaya oleh kesembuhan itu mereka dapat kembali melakukan aktivitas mereka dengan baik. Kami berdoa bagi pemerintah kami
yang terus gencar mengusahakan apa yang baik bagi kami. Tuhan kiranya memberkati kerja-kerja mereka supaya kami semua boleh terhindar dari paparan COVID. Kami semua dapat kembali hidup dalam kehidupan yang tidak dalam ketakutan. Kami memohon ya Tuhan penyertaan-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami di tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya yang berikan hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin dengan bijaksana. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah untuk setiap kerinduan kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan atas hidup kami, karena kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan memberikan kekuatan dan penyertaan Tuhan akan mendatangkan berkat bagi hidup kami. Ya Bapa, ketika kami akan beristirahat di malam hari ini juga, kami mohon Tuhan yang melindungi kami dalam istirahat kami, supaya oleh perlindungan-Mu kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan besok pagi kami bangun kembali dengan kesehatan, kekuatan yang baru, guna melakukan aktivitas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon ampun ya Allah untuk setiap salah dan dosa kami, dan kami mohon sempurnakanlah doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang kami puji, sembah dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan